Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan SKS kali ini, kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dengan bahasan ketika dosa merajalela, kasih karunia Tuhan tetap bekerja. Bagian ini merupakan salah satu teks yang sangat penting karena menjelaskan kondisi rohani manusia sebelum air bah, serta alasan mengapa Tuhan bertindak tegas terhadap dunia yang telah rusak oleh karena dosa. Nah saudara, jika pada pasal sebelumnya kita melihat panjang umur sebagai kesempatan untuk bertobat, maka di bagian ini kita melihat apa yang terjadi ketika kesempatan itu tidak digunakan dengan benar. Firman Tuhan dengan jujur dan tegas menggambarkan kerusakan moral manusia, hati Tuhan yang berduka, namun sekaligus menghadirkan pengharapan melalui kasih karunia-Nya. Bacaan kita di Kejadian 6 ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan kali ini. Yang pertama, dosa merusak moral manusia. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika manusia semakin banyak di bumi, relasi mereka dengan Tuhan justru semakin rusak. Pilihan hidup manusia didorong oleh keinginan daging, bukan oleh kehendak Allah. Yang seharusnya kudus menjadi tercemar, dan yang seharusnya memuliakan Tuhan justru digunakan memuaskan hawa nafsu. Bagi ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Allah saja, tetapi kekuatan yang merusak moral, cara berpikir, dan arah hidup manusia. Nah saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia akan kehilangan standar kebenaran dan hidup menurut keinginannya sendiri. Nah, firman Tuhan ini menegur kita bahwa kemajuan jumlah, usia, dan kekuatan manusia tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, yang kedua saudara, dosa mendukakan hati Tuhan. Alkitab dengan sangat menyentuh menggambarkan hati Tuhan yang sangat berduka melihat kejahatan manusia. Kejahatan itu bukan sesekali saudara, tetapi mereka lakukan terus-menerus hingga kecenderungan hati manusia selalu mengarah kepada dosa. Kesedihan Tuhan bukan kelemahan, melainkan ekspresi kasih-Nya yang dilukai oleh pemberontakan manusia. Tuhan itu panjang sabar, tetapi kesabarannya tidak boleh disalahartikan sebagai persetujuan terhadap dosa. Bagian ini mengajarkan kepada kita juga bahwa dosa tidak pernah netral. Setiap pilihan hidup yang menjauh dari Tuhan membawa konsekuensi, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga merusak relasi dengan Sang Pencipta. Penghakiman Tuhan adalah tindakan keadilan Allah atas dunia yang menolak untuk bertobat. Dan yang ketiga saudara, kasih karunia Tuhan tetap ada di tengah-tengah kerusakan
dosa. Di tengah gambaran dunia yang gelap dan rusak, firman Tuhan menyisipkan satu kalimat yang sangat terang di ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalimat ini menjadi titik balik dan juga sumber pengharapan bagi manusia. Kasih karunia Tuhan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan di saat manusia berada pada titik terendah sekalipun, Ia bekerja. Nuh bukan dipilih karena dunia layak diselamatkan, tetapi karena Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya. Ini menjadi pengharapan besar bagi kita hari ini. Sekalipun dunia semakin rusak oleh karena dosa, Tuhan tetap mencari orang-orang yang mau hidup benar, hidup taat, dan berjalan bersama dengan Dia. Kasih karunia Allah selalu tersedia, saudara, bagi mereka yang merendahkan hati dan berpaling kepadanya. Pertanyaan saudara, apakah dosa sedang merusak cara berpikir dan cara hidup Anda? Apakah pilihan hidup saya mendukakan hati atau menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya mau hidup dalam kasih karunia Tuhan seperti Nuh, meskipun berada di tengah dunia yang rusak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu diperiksa oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni aku bila dosa masih merusak pikiran, sikap, dan pilihan hidupku. Lembutkan hatiku ya Tuhan, agar tidak mendukakan hati-Mu. Ajar aku untuk hidup dalam kasih karunia-Mu, seperti Nuh yang berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan aku untuk hidup taat dan setia di tengah dunia yang semakin rusak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang penuh kasih dan panjang sabar melimpahkan kasih karunia-Nya atas hidup saudara. Kiranya Ia menuntun langkah saudara untuk hidup benar, menguatkan iman saudara di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, dan memakai hidup saudara menjadi terang serta berkat bagi banyak orang dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.